Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Kita akan melanjutkan kajian fikih Ramadan kita, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah berbuka atau al-iftar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang berpuasa setelah dia menjalani kehidupannya dalam berpuasa, maka akan tiba waktunya di mana dia harus berbuka. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Maka sempurnakanlah puasa kalian sampai datangnya waktu malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan arti kata lail atau malam di situ bukanlah malam yang sudah gelap, malam yang sudah dipenuhi dengan bintang-bintang, akan tapi malam yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah biiqbalil lail wa idbarin nahar wa ikhtifai qarsus syams. Ketika datangnya malam dan perginya siang hari dengan hilangnya matahari tersebut dari pandangan kita. Oleh karenanya, ketika matahari tersebut telah hilang dari pandangan kita atau telah hilang dari ufuk barat sana, maka itulah pertanda waktunya berbuka, waktunya kita untuk berbuka puasa. Kemudian, seorang yang berbuka puasa, maka ada beberapa hal yang harus dia perhatikan, yang harus dia ketahui, yang harus ia kerjakan untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dia menyegerakan berbuka puasa. Dan ini sudah kita sebutkan pada pembahasan tentang masalah sahur, di mana menyegerakan berbuka dan mengakhirkan waktu sahur akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ya, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Manusia itu akan senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur mereka. Kita telah jelaskan mengapa kita mengakhirkan sahur kita pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita menjelaskan kenapa kita mempercepat berbuka kita. Artinya apa? Ketika telah masuk waktu maghrib langsung dibatalkan puasanya. Makanlah sesuatu, minumlah seteguk air, atau kalau ada kurma makanlah sebutir kurma, untuk membuat kita berubah dari kondisi berpuasa menjadi tidak berpuasa lagi. Dan ini mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Yang pertama, karena kita mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena kita berupaya untuk menyelisihi puasanya orang-orang ahli kitab. Di mana orang-orang ahli kitab, al-Yahud wan Nasara, mereka juga diperintahkan berpuasa dalam syariat agama mereka, walaupun kenyataannya sekarang mereka tidak mempraktekannya sama sekali. Tapi di dalam syariat mereka, mereka memiliki ibadah puasa sebagaimana kaum muslimin memiliki ibadah puasa. Dan mereka ketika berbuka puasa, mereka berbukanya diakhirkan sampai datangnya waktu apa? Waktu Isya, ketika bintang-bintang sudah mulai bermunculan.
Nah, Rasulullah SAW menginginkan kita kaum muslimin untuk menyelisihi berbuka mereka, sehingga kita harus tampil beda dengan cara berbuka disegerakan ketika terbenamnya matahari, setelah terbenamnya matahari. Taib. Dan menyegerakan berbuka ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang pertama kali mencontohkan, mempraktekkan untuk menyegerakan berbuka puasa dengan sesegera mungkin. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang disunahkan juga ketika dia berbuka puasa untuk berbuka sebelum sholat maghrib. Maksudnya apa? Ketika telah datang waktu maghrib, dikumandangkan azan, maka sebagian orang ada yang memilih untuk sholat terlebih dahulu, baru kemudian membatalkan puasanya. Adapun Rasulullah SAW, beliau setelah selesai azan maghrib atau setelah datangnya azan maghrib, beliau membatalkan puasanya terlebih dahulu dengan meneguk air atau memakan beberapa butir kurma. Kemudian setelah itu melakukan apa? Sholat maghrib terlebih dahulu. Kemudian setelah itu barulah Rasulullah SAW menyantap hidangan yang lengkap atau makanan yang makan besar. Jadi kita kalau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita sebaiknya untuk apa? Sholat terlebih dahulu, barulah setelah itu kita menyantap berbuka yang besar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ketika beliau berbuka puasa, maka Rasulullah SAW berbuka dengan hal-hal yang memudahkan. Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita untuk berbuka dengan hal yang sulit. Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita untuk berbuka dengan hal-hal yang sulit dicari, sulit didapatkan. Maka itu adalah bentuk kasih sayang dan cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tidak pernah Rasulullah memerintahkan, kalau kalian berbuka, berbukalah dengan seperti yang ini, berbukalah dengan seperti yang itu, berbukalah dengan hal-hal yang mahal, berbukalah dengan hal-hal yang enak. Ya, tidak pernah Rasulullah memerintahkan kita seperti itu. Adapun Rasulullah SAW ketika beliau berbuka disebutkan dalam hadis, karena Nabi SAW yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Rasulullah SAW beliau berbuka dengan memakan rutab, beberapa butir rutab sebelum salat maghrib. Fa in lam yakun rutabat fatamarat. Kalau tidak beliau mendapatkan rutab kurma muda yang masih basah, maka beliau akan memakan kurma kering yang sudah tua. Fa in lam yakun tamarat. Kalau tidak dapat kurma yang sudah matang, maka Rasulullah hasawatin min ma. Maka beliau cukup meneguk beberapa teguk air. Begitu mudah, begitu simple berbukanya Rasulullah SAW. Kemudian timbul pertanyaan, kalau kita tidak mendapatkan kurma, bagaimana caranya? Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Akan tapi kalau kita bisa mendapatkan kurma, maka itu yang lebih baik karena kita berusaha mengikuti berbukanya Rasulullah SAW. Kemudian telah kita jelaskan, ya, berbuka disegerakan, berbuka dengan kurma atau air. Berbuka artinya membatalkan puasa terlebih dahulu, baru kemudian sholat maghrib. Untuk setelah itu boleh memakan makanan yang besar. Maka ada juga hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui, apa yang dibaca oleh orang yang sedang berbuka puasa. Di mana disebutkan dalam hadis ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa-doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, salatu da'awatin, ada 3 doa mustajabat yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watus shaim, dakwahnya orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa, maka kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian da'watul mazlum, dakwahnya orang-orang yang terzolimi, di mana dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang yang terzolimi, tidak ada antara dia dengan Allah, ya,
penghalang yang menghalangi doa mereka. Kata Rasulullah SAW, wattaqi da'watal mazlum, takutlah kalian dengan doa orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena doa orang yang terzolimi tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala penghalang. Artinya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa da'watul musafir, dakwahnya orang yang sedang berpergian, sedang musafir. Sehingga ketika kita berbuka puasa, kita mengetahui kita adalah orang-orang yang berpuasa. Kita berbuka, kita mengucapkan doa di sana, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita perhatikan, ini adalah kesempatan emas, waktu yang sangat penting, waktu yang sangat bagus untuk seseorang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang valid, yang jelas kesahihannya, yang kita dapatkan dari penjelasan para ulama tentang kesahihan lafaz ini berasal dari Rasulullah SAW, maka doa tersebut berbunyi, dhahaba dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Doanya berbunyi, dhahaba dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang, yang artinya telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat karena air. Wa thabatal ajru, dan telah tetap pahala dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah. Ini adalah doa yang sahih yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana dengan doa yang sering kita dengar, yang kita pelajari di masa sekolah di Indonesia terlebih dahulu? Kata para ulama, setelah diteliti sanad hadis tersebut, maka hadis tersebut ternyata tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis tersebut sudah keburu tersebar di kalangan masyarakat. Akan tapi selain kita membaca doa ini, kalau kita membaca doa-doa yang lain, maka tidak ada masalah. Karena waktu berbuka puasa kita sebutkan apa? Adalah waktu dikabulkan doa oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selain doa ini, setelah kita membaca doa ini, kita membaca doa-doa yang lainnya, atau bahkan doa yang sering kita dengar ketika kita masa kecil di Indonesia pada saat itu, maka silakan dalam bentuk membaca doa secara umum. Ya, ketika kita ingin membaca doa secara umum, minta dimurahkan rezeki kita, minta diberikan kesehatan, minta agar diberikan kelulusan, minta agar diberikan pekerjaan dan lain sebagainya, maka silakan berdoa. Ya, sebanyak apapun ya yang kita inginkan, karena waktu tersebut adalah waktu di mana Allah mengabulkan doa-doa orang-orang yang berbuka puasa. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah berbuka puasa ini, yang terakhir yang perlu kita jelaskan poinnya adalah seseorang yang berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala karena dia telah berpuasa. Akan tapi orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pintar atau orang yang mampu mengambil kesempatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan pahala yang lebih. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan orang makan berbuka. Orang yang berpuasa yang kita ketahui, kita berikan ia santapan berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa juga. Antum bayangkan, kalau antum berpuasa sendiri, antum berbuka puasa, antum akan mendapatkan pahala satu orang berpuasa karena antum hanya punya badan satu. Badan kita berapa? Satu. Tapi orang yang memberikan makan orang berbuka puasa, dia berikan makan 30 orang, dia berikan makan 100 orang setiap harinya, dia berikan makan 200 orang setiap harinya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah menyebutkan, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan orang berpuasa makanan untuk berbuka, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Antum bayangkan. Jadi bulan puasa ini bulan kesempatan kita untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Bahkan Rasulullah telah memberikan kita gambaran
ketika beliau itu didatangi oleh bulan puasa. Apa kata Aisyah tentang Rasulullah SAW? Kana ajwadun nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah itu lebih dermawan lagi, lebih lagi dahsyat dermawannya ketika masuknya bulan Ramadan. Jadi kita ketika punya kelebihan harta, kita lihat saudara-saudara kita di luar sana, ya, di Indonesia, di negara-negara yang kita rasa membutuhkan untuk mendapatkan berbuka puasa, ya. Kita sisihkan sedikit harta kita untuk diberikan makanan mereka untuk berbuka, maka lihatlah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang berikutnya adalah tentang hal-hal yang membatalkan puasa kita. Ini perlu kita jelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa kita. Karena banyak orang yang tidak mengetahui bahwasanya itu membatalkan puasanya tapi masih ia kerjakan. Ada orang-orang yang tidak tahu kalau hal yang ia kerjakan itu membatalkan puasanya. Maka sungguh, ya, menyedihkan kalau kita berpuasa, kita masih mengerjakan hal yang membatalkan puasa kita, ya, tidak mendapatkan apa-apa, justru kita, ya, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hal-hal yang membatalkan puasa kita adalah al-aklu wasyurbu muta'ammidan. Makan dan minum dengan sengaja. Makan dengan minum dengan sengaja. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kulu washrabu," dan makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai datangnya waktu fajar. Artinya apa? Ketika waktu fajar kita dilarang untuk makan dan minum. Tsumma atimus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai datangnya malam, yaitu waktu maghrib. Artinya setelah waktu subuh, dari waktu subuh sampai waktu maghrib kita dilarang untuk makan dan minum. Kemudian ada orang yang tidak sengaja makan dan minum. Dia terbangun dari tidur siang, kemudian melihat ada segelas air di sebelah tempat tidurnya. Spontanitas, rutinitas dia, kebiasaan dia kalau bangun tidur siang minum air. Ini banyak terjadi. Dia lupa, tidak sengaja. Maka kata Rasulullah SAW, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutim." Kalau dia lupa, kemudian dia makan dan minum tidak menyadari bahwasanya dia itu sedang berpuasa, maka sempurnakanlah puasanya. Tetap berpuasa. Itu tidak membatalkan puasa kita. Justru itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Karena itu Allah yang memberikan dia makan dan minum. Jadi jangan berpikir kalau antum itu lupa, kemudian baru teringat, ya Allah saya berpuasa, kenapa saya minum tadi ya? Maka jangan khawatir, puasa antum itu tetap sah. Justru itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua yang membatalkan puasa kita adalah muntah dengan sengaja. Ada orang yang naik motor atau naik mobil, kemudian dia goyang-goyang, dia mabuk, dia muntah. Ini namanya muntah tidak sengaja. Yang namanya muntah sengaja itu dia memasukkan tangannya ke dalam mulutnya misalnya, dikorek-korek supaya dia muntah. Ini terjadi sebagian orang, dan saya pernah mendengar orang-orang yang hidup di dunia fashion sebagai model dan lain sebagainya, untuk menjaga tubuh mereka katanya agar tubuh mereka itu selalu ideal, maka setiap kali mereka makan, setelah mereka menyantap makanannya kemudian dimuntahkan kembali agar tidak menjadi badan. Menyiksa diri, ya, menyiksa diri di mana Allah telah memberikan kita, ya, dunia ini untuk dinikmati, akan tapi mereka tidak menikmati apa yang Allah berikan. Baik, kalau muntahnya itu nggak sengaja, naik kapal laut, kemudian goyang-goyang, kemudian muntah, ini namanya muntah tidak sengaja. Dia terbangun dari tidur, kemudian kedinginan, kemudian muntah karena sakit atau karena masuk angin misalnya naik motor, kemudian dia muntah, maka ini muntah tidak sengaja. Kata Rasulullah, "Man dara'ahul qai' falaisa 'alaihi qada." Barang siapa yang muntah enggak sengaja, maka tidak perlu mengganti puasanya. Artinya apa? Puasanya tetap sah. Wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah dengan sengaja,
maka hendaklah dia mengganti puasanya. Kenapa? Karena puasanya batal. Kemudian yang membatalkan puasa kita adalah al-haid wan nifas. Ini adalah satu hal yang sudah masyhur. Sudah orang mengetahui. Ketika di siang hari bulan Ramadan seorang wanita kemudian mendapati dirinya itu haid, atau kemudian seorang wanita di siang hari bulan Ramadan kemudian melahirkan misalnya, maka otomatis haid dan nifas tadi itu membatalkan puasa mereka. Kemudian pernah timbul pertanyaan dari seorang wanita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, wahai Rasulullah, wanita yang haid dan nifas, mereka diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengganti puasa mereka, tapi kok nggak diperintahkan untuk ganti sholat? Ini satu hal yang menarik ya. Wanita haid dan nifas tidak perlu mengganti atau mengqadha sholat yang mereka tinggalkan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu lah mereka itu tidak perlu mengganti sholat mereka. Seperti itulah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana yusibana dzalika fa nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Seperti itulah kami diperintahkan. Kalau kita haid dan nifas, kita diperintahkan untuk mengqadha puasa, akan tapi kita tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hikmahnya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia haid 40 hari atau dia nifas 40 hari misalnya, kemudian dia harus mengganti salatnya misalnya selama 40 hari, maka akan berat bagi seorang wanita. Ya, adapun puasa mungkin masih bisa lebih ringan karena dia berpuasa tapi bisa juga beraktivitas yang lain, dan puasanya diganti sepanjang tahun. Ya, dia punya waktu 11 bulan untuk mengganti puasanya, bisa dicicil sedikit demi sedikit. Kemudian yang membatalkan puasa kita adalah al-huknu al-ghidaiyah. Suntikan yang mengandung unsur gizi, memberikan gizi atau makanan kepada kita. Maka suntikan-suntikan selain suntikan yang memberikan kita makanan atau asupan gizi kepada kita, insya Allah tidak akan membatalkan puasa kita. Misalnya suntik vaksin atau suntikan yang lainnya, maka kata para ulama itu tidak membatalkan puasa, karena itu bukan termasuk gizi. Seperti infus misalnya, atau suntik ya supaya adrenalin, itu kan memasukkan sesuatu untuk memberikan asupan gizi kepada kita, maka itu semua membatalkan puasa. Baik, kemudian yang diantara yang membatalkan puasa adalah jima, yaitu berhubungan suami istri. Seorang diperbolehkan berhubungan suami istri ya bersama istrinya ketika di malam hari bulan Ramadan. Adapun di siang harinya maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Di mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Maka sekaranglah, yaitu setelah masuk waktu malam, bashiruhunna, kalian boleh untuk apa? Ya, melakukan hubungan suami istri ketika sudah datang waktu malam. Itu dia hal-hal yang membatalkan puasa kita. Maka selain ini bukan termasuk pembatal puasa, akan tapi ada hal-hal yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di mana hal-hal itu tidak membatalkan puasa kita, ya, tapi bisa menghilangkan pahala puasa kita, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, seperti berbohong, kemudian berbicara hal-hal yang porno, kemudian lagu, berbuat hal-hal yang bodoh, hal yang sia-sia dan lain sebagainya. Maka hal tersebut secara zatnya atau secara asalnya tidak langsung membatalkan puasa kita, akan tetapi hal tersebut justru bisa-bisa menghilangkan pahala puasa kita, sehingga kita
berpuasa tapi nil atau tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang masalah Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar, dan dilanjutkan dengan apa? Dengan tarawih dan i'tikaf. Maka insyaallah pertemuan yang berikutnya kita masih menunggu moon sighting. Bisa jadi Sabtu depan itu sudah merupakan awal kita berpuasa, tapi bisa jadi juga hari Ahad kita akan mulai puasa. Maka insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, dan itu adalah pertemuan sebelum nanti dalam bulan Ramadan kita akan membahas tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan di luar bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah, kemudian puasa Syawal dan lain sebagainya. Mungkin ini bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.